Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 permainan pasar-pasaran. Saya Vera Faikutilima dengan NIM akhir 172. Saya Putri Sagita Anggraini dengan NIM akhir 224. Di sini kami membuat permainan tradisional yang dikembangkan menjadi permainan digital dengan nama Permainan Pasar Ekonomi Kreatif. Pasar ekonomi kreatif merupakan permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak. Dalam permainan ini kami kembangkan menjadi permainan digital, di mana anak akan berperan menjadi pedagang dan pembeli di pasar serta melakukan tawar-menawar. Permainan ini tidak hanya menghibur anak, tetapi juga memiliki nilai edukatif, yaitu dapat membantu anak belajar tentang cara berkomunikasi, bernegosiasi, berhitung, dan berimajinasi. Permainan pasar-pasaran ini cocok dimainkan untuk anak usia 4-6 tahun, karena pada usia ini anak sedang berada dalam tahap perkembangan, yaitu tahap praoperasional, yang dimana anak mengembangkan kemampuan berpikir simbolik dan bermain peran. Anak sudah mengenal angka, dapat memahami aturan dan mengikuti aturan permainan sederhana. Tujuan dari permainan ini yaitu yang pertama, anak dapat mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang kedua, melatih kemampuan berhitung sederhana. Yang ketiga, mengenalkan kepada anak tentang konsep jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan keterampilan berbicara. Lalu yang kelima, yakni melatih koordinasi tangan dan mata. Yang keenam, mengajarkan kepada anak dengan menanamkan kejujuran dalam berinteraksi. Lalu yang terakhir, mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak dalam bermain. Bermain permainan pasar-pasaran memiliki berbagai manfaat penting bagi perkembangan anak usia dini. Melalui permainan pasar ekonomi kreatif ini, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi dengan berinteraksi dalam konsep jual beli yang menyenangkan. Anak-anak belajar berkomunikasi, bernegosiasi, dan memahami konsep dasar ekonomi dengan cara yang sederhana dan menarik. Permainan ini juga membantu anak-anak mengembangkan keterampilan berhitung dan permainan matematika dasar secara praktis. Anak belajar menghitung uang, menghitung jumlah barang, memberikan kembalian dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, permainan ini dapat mengembangkan kreativitas anak dalam memilih dan menyusun barang dagangan, merancang kios atau tempat jualan, serta bermain peran sebagai penjual maupun pembeli. Melalui permainan pasar-pasaran, anak-anak juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan. Anak belajar membuat pilihan, memahami konsep penawaran dan permintaan, serta mengelola sumber daya yang terbatas. Permainan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna tentang kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan ekonomi dan interaksi sosial sejak usia dini. Berikut ini kami akan menampilkan cara bermain dari permainan ekonomi kreatif. Selamat menyaksikan. Jadi pada awal membuka aplikasi, anak-anak akan disambut oleh tampilan awal aplikasi yang cerah dan penuh warna serta diiringi dengan musik riang. Kemudian logo aplikasi dan loading muncul pada layar sebelum melanjutkan ke menu utama. Pada menu utama, anak akan memilih karakter dan peran yang ingin mereka mainkan, penjual maupun pembeli. Jika memilih peran pedagang, anak akan memilih jenis dagangan apa yang ingin mereka jual seperti sayuran, buah-buahan, atau aneka makanan. Misalnya, saya memilih sayur, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah menentukan jenis dagangan, anak dapat memilih dan menentukan barang dagangan. Beberapa jenis masih ada yang terkunci. Di sini saya memilih jagung, wortel, dan juga tomat. Setelah menentukan barang dagangannya, anak lain sebagai peran pembeli akan datang kepada lapak penjual. Penjual dapat menawarkan dagangannya dan berinteraksi dengan pembeli melalui teks dalam aplikasi. Di sini pembeli membeli tomat dan wortel. Lalu penjual akan menyiapkan tomat dan juga wortel. Jika kesepakatan tercapai, anak akan dialihkan pada layar menghitung, lalu anak harus memilih jawaban yang benar untuk lanjut pada tahap berikutnya. Di sini tadi pembeli membeli 3 wortel dan juga 2 tomat. Berapa hasilnya? Sini kami akan memilih 5.
Benar, jadi total belanjaannya adalah 5. Setelah menghitung, penjual dapat membungkus pesanan dan pembeli dapat membayar dengan uang kertas. Uang yang diperoleh dalam penjualan akan dikonversi menjadi koin dan anak dapat memilih untuk melanjutkan permainan atau kembali. Seperti ini tampilannya. Jika anak memilih melanjutkan permainan, anak dapat menekan next, tombol next. Jika anak ingin kembali, maka anak dapat memilih tombol back. Next. Jika anak memilih next, maka akan muncul misi dalam permainan seperti yang tertera di sini. Jual 3 jagung pada 2 orang. Maka anak-anak dapat mencoba menyelesaikan misi tersebut untuk mendapatkan poin tambahan. Belum menyelesaikan misi, akan dialihkan pada layar question. Anak harus memilih jawaban yang sesuai dengan question untuk lanjut pada tahap selanjutnya. Di sini terdapat tampilan bagaimana cara menarik pembeli. Nah, di sini anak bisa memilih disapa atau diam saja. Setelah memilih jawaban yang sesuai, penjual dapat menawarkan dagangannya dan para pembeli datang ke lapak untuk membeli. Di sini terdapat pembeli dengan 2 orang. Yang pertama membeli 2 jagung dan yang kedua membeli 1 jagung. Setelah mendapatkan pembeli, penjual dapat membungkus pesanan dan pembeli dapat membayar dengan uang kertas. Uang yang diperoleh dalam penjualan akan dikonversi menjadi koin. Maka koin anak akan bertambah dan anak dapat memilih untuk melanjutkan permainan atau kembali. Jika anak memilih lanjut, maka akan terdapat tampilan misi sudah terselesaikan pada layar. Kemudian akan dialihkan pada tampilan upgrade, di mana koin-koin yang sudah didapatkan dapat digunakan untuk mengupgrade variasi dagangan mereka. Nah, di sini tadi yang terbuka baru jagung, wortel, dan tomat. Nah, di sini anak-anak dapat mengupgrade dagangan yang sudah terbuka seperti cabai, terong. Setelah mencapai target atau menyelesaikan misi, anak-anak dapat melanjutkan misi permainan atau mengulangi dari awal. Anak dapat mencoba peran yang lain maupun mengganti variasi dagangannya. Nah, seperti itulah permainan pasar ekonomi kreatif yang kami modifikasi dalam bentuk digital. Itulah cara bermain dari permainan pasar ekonomi kreatif. Sekian dari kami mohon maaf. dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.